Sobat Komsos yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Heni dalam program Komsos Keuskupan kita, yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Pada edisi kali ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai bacaan Injil pada Minggu Prapaskah yang kelima bersama Pastor. Halo Pastor. Ya, halo, selamat sore Heni. Ya. Apa kabar? Puji Tuhan baik Pastor. Oke. Ya. Kita perkenalan dulu lah Pastor supaya Sobat Komsos lebih tahu. Iya. Ya, Sobat Komsos dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya, Pastor Ignatius Purwosuranto OSC. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan suci dalam perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah kelima bersama Heni. Iya. Baik Pastor, teman-teman yang terkasih, Sobat Komsos yang terkasih, kali ini saya akan dibantu oleh Pastor Purwo untuk mengulas lebih dalam mengenai bacaan Injil pada Minggu Prapaskah yang kelima. Baik Pastor, untuk kita mulai Orsik kita kali ini, saya mau meminta Pastor untuk memimpin doa Pastor. Oke. Pemirsa, mari kita panjatkan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau selalu menyertai dan mendampingi kami sepanjang hidup kami. Terlebih pada kesempatan ini, kami hendak merenungkan sabda Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang hadir tengah-tengah kami sebagai kurban perjanjian baru, yang membuka jalan keselamatan bagi kami. Engkau telah meninggikan Dia pada kayu salib, dan melalui pancaran terang salib itulah Engkau juga menyinari kami. Ajarilah kami untuk memahami Yesus Kristus Putra-Mu, yang telah rela menyerahkan hidupnya bagi kami dengan wafat di salib. Kiranya pengorbanan Kristus senantiasa mengajak kami juga untuk berani setia mengikuti-Mu. Inilah doa yang kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor yang telah memimpin doa pembuka bagi kita. Saya juga meminta tolong lagi nih Pastor, untuk membacakan Injil, karena menghantar kita pada ulasan-ulasan yang selanjutnya Pastor. Baik, Heni dan para pemirsa, mari kita renungkan bacaan Injil yang akan digunakan pada Minggu Prapaskah kelima, di mana bacaan ini dikutip dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Para pemirsa bisa membuka kitab suci dan membacanya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus yang memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa,
selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namaku. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, ini Injil Yohanes yang baru saja kita bacakan. Mari kita renungkan bersama-sama. Baik, Pastor, terima kasih yang sudah membantu untuk membacakan bacaan Injil pada Minggu Prapaskah yang kelima. Ya. Baik, Pastor, sini saya ingin bertanya-tanya lebih dalam sama Pastor. Pertanyaan yang pertama, pada Injil dikatakan bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Maksud dari anak manusia dimuliakan itu apa? Siapakah dia? Oh ya, ini bacaan Injil pada Minggu Prapaskah kelima ini menyatakan kepada seluruh khalayak bahwa saatnya akan segera tiba. Kalau tadi ditanyakan siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu tak lain dan tak bukan adalah Yesus sendiri. Ya, Yesus yang menyatakan dirinya. Sebenarnya bacaan ini Yesus mau menyatakan bagaimana waktunya, saatnya akan tiba dan dia akan mati. Ya, Yesus sudah tahu bahwa meskipun usianya masih muda, ya, dikatakan 33 tahun, tetapi saatnya Yesus tahu di hadapan murid-muridnya, dia mengatakan saatnya telah tiba. Anak manusia, dirinya sendiri, ya, telah tiba saatnya. Nah, inilah Yesus menyampaikan bagaimana dia akan sampai pada akhir hidupnya. Begitu, Heni. Baik, Pastor, terima kasih. Sungguh jelas ya, sobat-sobat Komsos, bahwa anak manusia yang dimuliakan, yang dimasukkan dalam Injil itu adalah Yesus sendiri. Baik, pertanyaan yang kedua, Pastor. Iya. Pada Injil ini dikatakan bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, begini, Pastor. Ya. Seperti yang kita ketahui, ada istilah gaul love yourself. Oke. Itu sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan di sini ya, Pastor. Oke. Boleh dijelaskan Ya. maksudnya, Pastor? Ya, tentu saja ini mesti dipahami. Nah, tidak seperti apa yang dikatakan oleh anak-anak zaman sekarang, love yourself gitu ya. Yesus mau menyampaikan begini, bahwa pengorbanan akan hidup kita itu akan menuntun kita juga kepada kehidupan kekal. Kebanyakan orang di dunia ini, ya kan, inginnya happy-happy, senang-senang, ya kan. Bahkan mereka lupa bahwa setelah hidup di dunia ini akan ada kehidupan kekal. Ya, orang lebih mencintai hidup di dunia ini daripada kehidupan kekal. Ya, maka ketika Yesus mengatakan barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya, kalau dia hidup hura-hura, tidak peduli orang lain, yang penting happy, senang, ya kan, tidak ada belas kasih dalam hidupnya, dia akan kehilangan semuanya. Hidupnya hanya untuk di dunia ini saja. Dia tidak ingat saatnya nanti akan tiba dan dia akan masuk pada hidup yang kekal. Sedangkan orang-orang yang sungguh-sungguh melihat hidup kekal itu, selama hidup di dunia ini, dia akan melakukan hal-hal yang baik. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri,
Dia tidak foya-foya, dia tidak hura-hura. Dia takut akan Tuhan, menjalankan semua perintahnya, dan dia ingat akan kehidupan kekal nanti. Ya, yang dicari adalah kehidupan kekal, kehidupan di surga, bukan kehidupan di dunia. Ini ingat, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Maka carilah kehidupan kekal, kehidupan di surga. Kira-kira itu maksudnya ini. Terima kasih atas jawabannya, Pastor. Kemudian pertanyaan ketiga lagi nih, Pastor. Ya. Pada Injil ini juga dikatakan bahwa barang siapa melayani aku berarti Yesus, gitu ya, Pastor. Padahal pada perikop lain Yesus mengatakan bahwa ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Apakah dari kedua perkataan ini menunjukkan ketidakkonsistenan Yesus, begitu, Pastor? Oke. Ya, ini bukan menunjukkan ketidakkonsistenan Yesus. Ya, kita mesti melihat dalam perikop yang ditulis dalam Injil Yohanes ini, ya, mau mengajak kita untuk melihat, kan Yesus pernah bilang nih, barang siapa melakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ya, kita lihat di sekitar kita nih, ya, banyak orang yang hidupnya susah, miskin, menderita, sakit, ya, dan sebagainya. Kemarin saya mendapat kiriman foto seorang anak kecil, balita, mengalami gizi buruk. Seorang suster mengirimi saya foto tersebut, dan aduh, kasihan sekali. Ya, tapi mungkin banyak orang tidak peduli. Saya katakan, suster, kira-kira apa yang bisa dibantu? Suster mengatakan, Romo, anak ini gizi buruk, pasti dia membutuhkan segala hal yang dapat memperbaiki hidupnya, gitu, entah susu, makanan bergizi, pakaian, dan sebagainya. Nah, itulah maksudnya ketika kita melayani Yesus. Kita melihat orang-orang yang miskin, menderita, hidupnya susah, terlunta-lunta, kita tergerak oleh belas kasih. Ingat Mother Teresa, kan? Henny pernah melihat atau membaca kisahnya, bagaimana Mother Teresa mengumpulkan orang-orang, gelandangan-gelandangan mereka yang tidak punya rumah, yang tidur di emper-emper toko, di pinggir-pinggir jalan, mereka yang sakit. Ya. Mother Teresa bersama para pengikutnya mengangkat mereka, merawat mereka, menolong mereka. Pun andai kata mereka mati, dikatakan Mother Teresa, andai kata mereka mati sebagai manusia. Itulah maksudnya kita melayani Yesus. Ya, jadi dalam konteks ini kita bisa melihat sebagai orang Katolik, kita diajak untuk melihat juga sesama kita. Disitulah kita melayani Yesus. Begitu, Henny. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor, atas penjelasannya. Nah, saya punya pertanyaan terakhir, Pastor. Tadi kan kita sudah menyinggung dan mengulas lebih dalam mengenai bacaan Injil ini, Pastor. Kira-kira apakah relevansi dari Injil ini? Karena Injil ini sangat bersifat teologis, bukan, Pastor? Nah, apakah relevansi Injil ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Pastor? Oke, Henny, sekarang kita melihat sebenarnya dalam bacaan sebelumnya, dalam bacaan pertama, kalau kita lihat di sini dari kitab Yeremia, ya, Yeremia itu menulis tentang aku akan mengikat perjanjian baru yang takkan lagi mengingat dosa mereka. Yeremia itu sudah bernubuat tentang Yesus. Ya, Yesus adalah kurban perjanjian baru. Ya, Yeremia yang hidup sekian lama jauh sebelum Yesus sudah bernubuat tentang Yesus. Dan Yesus adalah kurban perjanjian baru. Dan itu ditegaskan dalam Injil Yohanes yang tadi kita sama-sama sudah baca dan kita dengarkan. Ya, bagaimana Yesus juga akan dimuliakan lewat caranya dia mati. Ya, bagaimana Yesus sebagai seorang Mesias, putra Allah, ya, anak manusia, ya kan, ada banyak sekali gelar-gelar Yesus itu. Dia mati bukan dengan cara terhormat. Dia mati dengan cara yang paling hina. Dia ditinggikan di dunia ini, ya, lewat salib. Ya, ini ada salib di depan kita. Dengan cara inilah, pada waktu itu, pada masa penjajahan Romawi,
Mereka yang mati di salib itu adalah penjahat-penjahat. Ya. Kalau orang terhormat harusnya tidak mati di salib. Dia disalib karena Yesus dianggap penjahat, menghujat Allah dan sebagainya. Oleh karenanya Yesus menerima segala konsekuensi ini, dan ketika dia ditinggikan di salib, disitulah karya penyelamatan Allah datang menyapa seluruh umat di muka bumi ini yang mengharapkan keselamatan. Maka ada satu dalam bahasa Latin, in cruce salus. Kebetulan itu adalah moto dari ordo saya, Ordo Salib Suci. In cruce salus artinya dalam salib ada keselamatan. Yesus yang sudah ditinggikan di salib itu menawarkan satu jalan keselamatan. Mereka yang percaya kepadanya, memikul salibnya, mengikuti setia sampai akhir, akan diselamatkan. Jadi sebagai orang Katolik yang mengimani Yesus, ya ini coba setiap hari berapa kali kita buat tanda salib. Kadang-kadang kalau kita buat tanda salib sudah otomatis saja. Tapi apakah kita juga menyadari ketika kita membuat tanda salib ini, kita melihat pengorbanan Yesus yang wafat di salib. Bagaimana Yesus ditinggikan di salib, dan dari situlah ia menyelamatkan dunia. Itu makna dari perikop yang kita baca dalam perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah kelima. Baik, Pastor, sangat dalam ya ternyata makna dari Injil ini. Ya. Baik, Pastor. Pastor tadi sudah membantu saya untuk mengulas Injil ini. Bolehkah Pastor sedikit memberikan rangkuman atau renungan singkat terhadap Sobat Komsos kalian, Pastor? Ya, jadi begini, Sobat Komsos dimanapun berada, ini kita semua, ya, sebagai orang Katolik, sekali lagi saya mengatakan, kita mengimani Kristus. Dia yang sudah wafat di salib, dia yang sudah mengorbankan hidupnya, akan memberikan jalan keselamatan kepada semua yang datang kepadanya. Kita yang mengikuti Yesus ketika kita menerima sakramen baptis, menerima berbagai macam sakramen-sakramen yang lain. Dengan itu kita menerima tanda keselamatan. Kita diajak, mari kita menjadi manusia seperti Yesus. Kita dekat dengan Yesus. Yesus ada dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita bersama-sama dengan Yesus. Selalu ingat Yesus. Sehingga dengan demikian, kita tahu, Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya, ingin sekali mengajak kita menerima keselamatan itu. Mengantar kita pada hidup yang kekal. Ya, mengajak kita untuk berjumpa dengan Allah Bapanya. Dengan demikian, apa yang kita imani bukan hanya sekedar sebagai suatu ritual, ya, tetapi sungguh-sungguh saya pergi ke gereja merayakan Ekaristi bukan hanya ritual. Sudah hari Minggu, saya harus ke gereja. Tidak. Ya, tapi saya ke gereja karena saya ingin berjumpa dengan Yesus. Saya ingin mendengarkan firman-Nya. Saya ingin menyambut tubuhnya. Dan saya ingin menerima berkat-Nya. Karena itu, mari kita setia kepada Yesus. Mari kita mengimani Yesus. Dan mari kita memikul salib kita sampai selesai. Gitu, Henny. Baik, Pastor. Ya. Terima kasih, Pastor, yang telah membantu saya dalam mengulas lebih dalam mengenai bacaan Injil ini. Karena kita sudah hampir tiba di penghujung masa orsi kita, orsi dan masa Prapaskah. Saya ingin meminta Pastor untuk menutup pertemuan kita ini dengan berdoa, Pastor. Oh iya, baik. Pemirsa dimanapun berada, kiranya renungan pada sore hari ini yang saya sampaikan untuk Anda sekalian, itu sungguh-sungguh juga menyadarkan kita selama masa Prapaskah ini untuk semakin dekat dengan Yesus, dan bagaimana Yesus mengorbankan hidupnya di salib. Semoga kita bisa memahaminya.
Mari kita tutup renungan kita pada sore hari ini dan kita menyampaikan doa kita ke hadirat Allah Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, kembali kami datang ke hadapan-Mu dan kami hendak menyampaikan diri kami semua yang kami doakan dalam kesempatan ini, khususnya para pemirsa dimanapun mereka berada. Bapa, sekali kami mengucap syukur karena Engkau telah mengutus Yesus, Putra-Mu di tengah-tengah kami. Ia yang telah membuka mata hati kami. Dia yang menyadarkan kami agar kami dengan setia, dengan sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Semoga kami dapat memahami segala hal yang dilakukan oleh Yesus Putra-Mu. Terlebih pada saat Ia menyerahkan hidupnya, rela mengorbankan nyawanya, dengan memikul salib sampai ke Golgota. Dan akhirnya Dia meregang nyawa di atas salib itu. Kiranya kami boleh melihat bahwa dari salib itulah Engkau memancarkan keselamatan karena Yesus Putra-Mu yang tergantung di salib. Dan semoga melalui salib itu kami sungguh-sungguh Kau antar kepada keselamatan yang sejati. Semoga para pemirsa Orsik dimanapun berada dan juga Heni yang ada bersama-sama dengan kami, senantiasa Kau limpahi berkat yang melimpah. Terlebih ketika di akhir-akhir masa Prapaskah ini, kami semakin mendalami akan makna sengsara dan wafat Yesus Putra-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pastor. Ya, Heni, sama-sama. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah Orsik edisi Minggu Prapaskah yang kelima, dan sampai jumpa di Orsik edisi selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.